Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Ketemu lagi dengan saya Mahfud. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari atau kalian sudah menonton video saya tentang posisi anatomi, arah anatomi, dan bidang anatomi. Seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya, pada video kali ini saya akan menyajikan materi tentang rongga tubuh. Bagaimana video atau materi tentang rongga tubuh? Nonton terus video saya. Selamat menyaksikan. Jadi kalau kalian melihat tubuh kita ini, ya, di dalam tubuh kita itu ada rongga, ya. Ini ada rongga. Jadi rongga kita itu kalau dibagi ada rongga dorsal, ya. Ini secara umumnya rongga dorsal, ya, atau rongga daerah punggung. Ya, ini gambarnya. Jadi dorsal body cavity, yaitu rongga dorsal atau rongga bagian punggung, di mana rongga ini yang akan melindungi sistem saraf, ya. Jadi kalau dibagi lagi sistem saraf itu kan ada rongga kranial ini, di mana di dalamnya itu ada otak, ya. Kemudian ada rongga vertebrae, ya. Jadi ini rongga kepala, tengkorak, kemudian ada rongga vertebrae atau rongga tulang belakang. Di mana di dalam rongga tulang belakang ini kan ada yang namanya sumsum tulang belakang atau medulla spinalis. Ya. Kemudian ada rongga ventral, ya. Jadi rongga ventral ini atau yang disebut dengan rongga internal atau viscera atau jeroan, ya. Jadi ini, ya. Jadi ini merupakan rongga internal. Rongga internal ini dibagi lagi, ada thoracis ini, yaitu di bagian dada, ya, thoracis di bagian dada, di mana di dalam sini ada yang namanya jantung dan paru-paru. Kemudian ada rongga abdominalis, ya, abdominalis pelvis, ya. Jadi di antara bagian abdomen atau daerah perut dan daerah pinggul atau pelvis. Di daerah abdomen ini, jadi ada diafragma, kemudian ada sistem pencernaan, usus dan seterusnya, lambung, usus dan seterusnya. Kemudian ada di daerah pelvis, itu mengandung ada kantong kemih, vesika urinaria, ada sistem reproduksi, dan ada rektum. Ini kalau rongga tubuh, kalau tampak depan, kalau tadi sebelumnya itu merupakan tampak samping, ya. Nah, ini tampak depan atau anterior view. Jadi tadi sudah sebutkan, ya. Jadi kalau di rongga dada itu atau thoracis itu kalau tampak depan itu, jadi itu kandungannya apa saja atau apa saja yang di dalam rongga tersebut. Jadi ada rongga pleura, ya. Jadi kalau rongga pleura itu rongga, ya, atau pembungkus paru-paru. Kemudian ada mediastinum dan rongga perikardial. Jadi rongga mediastinum dan rongga perikardial ini kan yang nanti membungkus jantung, ya. Kemudian ada rongga pleura tadi sudah disebutkannya. Kemudian rongga perikardial yaitu membungkus jantung, sudah jelaskan tadi. Kemudian ada rongga abdominal pelvis, ya, jadi ada rongga abdomen dan pelvis, ya. Jadi rongga ini dipisahkan dari rongga toraks atau thoracis tadi yang bagian superior. Kemudian ada nanti yang berbentuk kubah diafragma ini, ya. Yang terdiri atas ada rongga perut, ya, abdomen cavity tadi, ya. Rongga perut di mana rongga perut ini berisi ada lambung, ya, ada usus, limpa, hati, dan organ-organ lainnya. Kemudian ada rongga panggul atau pelvis cavity tadi, ya. Ini pelvis cavity, ini rongganya, di mana di dalam rongga ini ada bladder tadi, ya, bladder atau vesika urinaria atau kantong kemih. Ada juga di sini juga ada beberapa organ reproduksi, mau yang laki-laki maupun yang perempuan, juga ada rektum. Nah, ini, ya, tempat keluarnya feses atau tempat penampunya sementara feses sebelum dikeluarkan melalui anus. Kemudian di tubuh kita juga itu ada yang namanya membran rongga tubuh, ya, secara ventral tadi atau tampak depan tadi. Kalau kita lihat di situ ada serus, ya, atau semacam cairan. Jadi serus itu ada serus parietal, di mana serus parietal ini merupakan semacam cairan nantinya akan melapisi dinding tubuh secara internal. Kemudian ada serosa visceral. Nah, serus visceral ini merupakan
pembungkus yang berisi cairan yang fungsinya menutup organ bagian internal juga ya. Jadi kemudian ada cairan seros. Jadi dalam pembungkus tadi seros parietal tadi kan ada pembungkus ya yang internal eksternal tadi, di situ juga ada yang namanya cairan ya. Nah, kalau kita mau analogikan seperti ini ya, bagaimanakah hubungan antara seros dan membran tersebut? Kalau kita analogikan seperti balon ya. Balon ini kita isi air ya. Jadi kalau kemudian kita masukkan tangan kita, ya kita tekan sampai posisi tangan kita itu di dalam, maka kita anggap tangan kita di dalam ini sebagai organ ya. Misalnya apakah jantung atau paru-paru, organ vital ya. Jadi inilah serosnya tadi ya. Jadi ini serus eksternalnya, lapisan eksternal. Ada yang ini, yang saya pakai, yang saya garis ini merupakan serus internalnya yang berhubungan langsung dengan organ. Kemudian di tengah yang ini merupakan serus, cairan serusnya atau cairannya. Jadi organ-organ vital kita itu semacam ada 3 lapisan ya. Lapisan dari serus itu sendiri yang secara eksternal dan secara internal. Kemudian di antara serus internal dan eksternalnya ada cairan serus. Jadi ada perlindungan perlindungan ekstra terhadap organ tubuh kita. Nah, jadi seperti ini ya, seperti serus jantung ini. Di jantung kita ini, jadi kita analogi ini tadi seperti tangannya. Jadi ini tadi serusnya, jadi ada yang parietal yang posisinya di eksternal dan ada yang visceral yang bagian dalam. Nah, di antara visceral dan parietal ini ada yang namanya cairan serus. Jadi semacam menghindari organ vital tersebut dari goncangan atau tekanan. Itu kalau saraf jantung ya. Jadi kalau saraf jantung itu disebut dengan perikardium ya, atau jaringan pembungkus jantung disebut perikardium. Kemudian kalau pada organ tubuh lainnya ya, misalnya pada oral dan pencernaannya, pada daerah mulut dan pencernaan, jadi di situ ada mulut dan rongga organ pencernaan, misalnya ada hati, lambung, usus, pankreas. Kemudian di daerah hidung nasal itu terletak di dalam dan posterior hidung. Jadi ini ya. Jadi kalau kita lihat tampak samping ini, ya, ini kan ada daerah oral ya, daerah mulut itu kan rongga mulut. Kemudian sampai masuk ke dalam esofagus, sampai ke lambung itu di daerah perut, yaitu daerah abdomen. Begitu pula di daerah nasal atau daerah hidung ini, itu letaknya pas di daerah posterior, ya. Atau di belakang hidung ini ya. Jadi ini rongganya, ini kan bagian posterior itu kan bagian belakang hidung. Jadi ini rongga hidung, rongganya itu di daerah nasal, yaitu di belakang hidung. Begitu pula di daerah orbital atau rumah mata ini juga merupakan daerah orbital atau rongga mata atau rumah mata yang bulat ini ya. Itu juga merupakan rongga pada tubuh. Begitu pula dari daerah telinga. Nah, di daerah telinga kan di situ kan ada tulang telinga atau ossicles atau ossicale yang biasanya itu yang mengirimkan getaran suara ya. Di sini kan ada gentang telinga itu ya, atau tulang itu gentang telinga yang akan mengirim suara ke koklea atau rumah siput. Kemudian ada sinovial atau rongga sendi. Jadi di rongga sendi itu kan nanti di situ ada cairan sendi ya, cairan sendi. Di situ ada rongga sinovial, di mana rongga sinovial itu di situ ada cairan pelumas. Nah, nanti kita akan lebih jauh lagi di pokok bahasan tentang persendian atau artikulasi. Oke, coba kita lihat lebih spesifik lagi, yaitu daerah abdomen pelvis ya, atau daerah perut dan pinggul ya. Jadi kalau kita bagi daerah perut dan pinggul ini, wilayahnya berarti ada 9 wilayah ya. Jadi di mana wilayah sebagai pusatnya itu ada umbilical region atau titik pusat ya. Kenapa disebut umbilical? Memang di sini daerah pusat atau umbilical, tempat pada saat kita setelah lahir kan pusat kita dipotong atau
ari-ari atau umbilical cord-nya itu. Jadi ini merupakan bekas dari umbilical cord, makanya disebut umbilical region sebagai pusat atau pusat. Kemudian di daerah atasnya itu ada epigastric region, ya, atau wilayah perut bagian atas. Kemudian di kanan atasnya itu ada right epicondriac region, ada bagian kiri atas ada left hypochondriac region. Ya. Kemudian di sebelah kiri dari umbilical regionnya ada left lumbar region, ya. Jadi lumbar itu kan merupakan tulang belakang bagian bawah ya, dari sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Kemudian di bagian bawah ada hypogastric region atau bagian pubis atau tulang kemaluan. Kemudian di sebelah kiri ada bagian left iliac atau usus sebelah kiri, usus halus sebelah kiri. Kemudian ada yang sebelah kanan. Itu yang pembagian wilayah abdominopelvis ya, atau wilayah abdomen, wilayah perut dan wilayah pinggul. Nah, kemudian organ-organ apa saja yang terdapat pada daerah abdominopelvis ya. Jadi tadi kan sudah dibagi 9 ya. Jadi 9, jadi ternyata di bagian paling atas dari perut ini atau upper gastric region tadi, jadi di sini ada sebagian dari lambung ya. Kemudian di sebelah kirinya ada diafragma, kemudian di sebelah kanan ada beberapa organ, bagian lobus hati ya. Di bagian kanannya itu ada bagian kanan, lobus kanan hati, yaitu kemudian sebagian ada gallbladder atau kantong empedu ya. Kemudian kalau di daerah umbilical ini ya, region ini, sini ada beberapa saluran pencernaan, yaitu ada usus besar ya, usus besar bagian atas ini ya, yang transversal ya, usus besar ini ya. Kemudian ada usus halus ya. Sedangkan di bagian kanan dari umbilical region ini ya, ada cecum, kemudian ada usus besar ya, usus besar ascending yang naik ya, yang naik ke atas ini ya, usus besar. Kemudian di bagian pubis ya, di daerah pubis ini ada usus halus juga. Nah, sedangkan di bagian pubis sebelah kanan ini ada cecum. Kemudian di daerah pubis juga di sini ada appendix ya. Sedangkan yang daerah pubis sebelah kanan ada beberapa usus besar ya, yaitu colon ya, usus besar. Nah, sedangkan di daerah pubis bagian bawah di sini kan ada beberapa sistem organ reproduksi tadi ya, juga di sini ada urinary bladder atau kantong kemih atau vesika urinaria. Jadi itu beberapa organ yang terletak di beberapa pembagian daerah abdominopelvis atau daerah abdomen dan pelvis tadi. Nah, kemudian coba kalau tadi dibagi 9 daerah ya. Nah, sekarang kita mencoba membaginya menjadi 4 daerah atau 4 kuadran, yaitu abdominopelvis kuadran. Yang tadinya 9 kita jadi bagi 4 ya. Jadi ada yang paling kanan atas, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di mana di kuadran 1 ini, ya, yang disebut dengan right upper quadrant, ada yang left, yang sebelah kiri, kemudian ada kiri bawah dan kanan bawah. Ya. Jadi organ-organ apa saja yang terdapat di situ? Jadi kalau kita lihat, ya, di bagian kanan atas ini ada hati ya, hati lobus kanan, ada juga beberapa sebagian dari lobus kiri. Kemudian di sini ada otot, ada usus besar larynxtinum, jadi yang ascending, yang ke atas, dan yang bagian transversal. Begitu pula di bagian left upper quadrant atau kuadran bagian atas, di sini juga ada sebagian besar lambung, kemudian ada usus transversal, usus besar. Kemudian di sini juga di daerah kuadran kiri bawah, ya. Jadi ada beberapa usus di sini. Juga ada beberapa descending atau usus besar yang turun menuju ke cecum. Ya, begitu pula yang kuadran kanan bawah. Ya, di sini ada cecum, ya, atau usus buntu. Kemudian ada beberapa
usus besar dan ada usus halus ya. Jadi itu ya pembagian abdomen pelvis kalau dibagi dalam 4 wilayah atau 4 kuadran. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan materi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jadi pada materi berikutnya kita akan lanjut di pokok bahasan yang lain, yaitu pokok bahasan tentang homeostasi.